Halo guys, ketemu lagi di channel ALNHS. Kali ini saya akan mengulas alur cerita dari film Hancock pada tahun 2008. Jadi judulnya Hancock, bukan Hancock. Jadi kalian jangan salah sebut karena saya nanti kena UU ITE kalau kata-kata Hancock ini nggak saya edit. Dan kalau saya kena UU ITE maka auto masuk penjara. Dan dalam film ini mengandung 50% adegan fighting atau berkelahi, 40% adegan lucu, dan 1% adegan mantap-mantap. Jadi bagi kalian yang mau nonton alur cerita yang banyak adegan mantap-mantapnya, sana pergi ke channel lain. Dan 9% sisanya adalah hal yang gak berguna kayak hidup lu. Jadi langsung saja kita putar filmnya. Check it out, check it bro. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang sampah masyarakat. Ya, sampah masyarakat yang hanya suka mabuk-mabukan. Lihat saja botol ciu yang menggelinding ini. Mungkin dia habis ngelem, jadi dia tidur di bangku taman. Ini pagi-pagi nggak sarapan nasi, malah sarapan lem. Tiba-tiba dia diambil oleh seorang bocah. Bocah itu bermaksud untuk meminta ciu pada pria ini. Lalu pria ini pun menolak karena bocah belum boleh minum ciu. Bener juga ya. Mendengar hal itu, bocah ini pun berkata toksik pada sampah masyarakat ini. Pria ini pun gak terima dan balik berkata toksik pada bocah tersebut. Dan mereka pun saling berkata toksik. Lalu bocah itu berkata, daripada lu tiduran di sini, lebih baik kalau dia memberantas koruptor dan penjahat di luar sana. Dan pergi meninggalkan pria lusuh tersebut. Lalu pria ini pun melihat ada cewek lewat, lalu menepok bokongnya. Ya benar-benar gak ada akhlak nih orang. Tapi Anda pasti akan sangat terkejut kalau laki-laki yang gak punya akhlak ini adalah pahlawan super kita. Bukan karena dia menyamar, tapi dia memang adalah seorang gembel. Jadi ceritanya pria ini bernama Hancock dan dia seorang gembel, tapi juga superhero. Tak lama setelah itu, karena dia sudah sadar dari efek ngelem, dia pun berangkat untuk memberantas koruptor dan penjahat di kotanya. Dan ketika dia terbang, duar, kursi taman pun ikut hancur. Sungguh gak ada akhlak. Kursi taman yang ditiduri semalaman itu pun hancur berkeping-keping. Padahal kursi taman itu adalah fasilitas umum. Jadi bagi kalian yang suka ngerusak fasilitas umum, hancur. Dan saat terbang pun si Hancock ini ugal-ugalan kayak geng motor yang lagi cari mangsa. Dan akhirnya nabrak buung puyuh. Mat, itu apa mat? Buung puyuh. Apa itu mat? Buung apa? Buung puyuh, sudahlah. Dan menabrak sebuah pesawat, tapi bukan berarti kecelakaan baru-baru ini adalah ulah Hancock. Setibanya di lokasi, dia malah menabrak polisi yang sedang mengejar para bandit dan koruptor. Lalu kemudian ia dengan santai menjebol atap mobil dan duduk di bagian belakang. Dia meminta para pelaku untuk berhenti dan menyerahkan diri. Namun pencuri mana yang mau mengaku dan menyerah? Mereka malah menembaki gembel kita, maksud saya superhero kita, hingga botol ciunya pun pecah. Hancock pun marah kepada para pencuri tersebut dan mengerem mobil dengan menggunakan kakinya. Kayak zaman SD dulu, kita bisa ngerem sepeda pakai kaki. Hingga jalan tolnya pun rusak parah dan menancapkan mobil mereka di puncak tower. Tak ayal, Hancock malah dibenci di seluruh kota karena penyelamatannya menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Dan saat Hancock leyeh-leyeh di sebuah bar, ada seorang perempuan yang menghampirinya. Sebut saja namanya Juminten. Si Juminten ini lagi ingin mantap-mantap, dan mereka pun melakukan mantap-mantap di rumah Hancock. Tapi sebelum mereka mantap-mantap, Hancock menyuruh Juminten untuk meninggalkannya sebelum klimaks. Karena saat Hancock mulai, rudalnya menyamai senapan mesin, begitu kira-kira. Lalu Juminten pun hanya bisa bengong melihat senapan mesin milik Hancock. Dengan rasa takut, ia pun segera lari dari rumah Hancock atau mobil atau juga rumah.
ya rumah mobil. Di tempat lain kita dipertemukan dengan Ray Solikin. Dia adalah sales di perusahaan, atau nama kerennya adalah marketing, yang sebenarnya adalah sales. Singkat cerita, saat Solikin ini pulang, ia terjebak macet, dan sialnya dia terjebak di tengah rel kereta api dengan palang pintu yang mau menutup. Dia pun panik, tapi tidak perlu takut karena di situ ada pahlawan gembel kita yang suka minum ciu, yaitu Hancock. Dia pun membalik mobilnya kayak roti bakar, lalu dia menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang berjalan. Sungguh sangat brilian sekali karena penyelamatannya sekali lagi membawa kerusakan yang lebih parah. Semua orang yang ada di situ pada berkata toksik pada pahlawan gembel kita. Namun Solikin yang merasa Hancock ini sangat berjasa baginya membela Hancock dan melerai semua orang agar tidak berkata toksik lagi. Solikin pun mengajak Hancock untuk sarapan di rumahnya. Ya maklum, Hancock setiap hari hanya sarapan lem aja sampai teler. Solikin ini memiliki seorang anak dan seorang istri. Namanya adalah Laron dan Mariam. Hancock pun diajak untuk makan bersama mereka. Di sini terlihat kalau Mariam ini sangat sinis kepada Hancock. Saya bisa mengerti itu karena Solikin mengajak gembel yang nggak pernah mandi untuk datang bersama dan makan bersama pula. Dan mungkin Hancock belum mandi selama berminggu-minggu. Saat Hancock ini pulang, Solikin pun berkata kalau sebenarnya dia ingin membantu Hancock untuk mengubah citra dirinya yang sekarang tampak seperti gembel. Tapi Hancock pun merasa masa bodoh dengan hal itu. Yang penting dia bisa ngelem setiap hari. Lalu Hancock pun pulang dengan merusak aspal sehingga petugas dishub sekarang punya kerjaan untuk menambal aspal. Pada malam hari, Solikin pun berkata kepada istrinya, dia mau membantu superhero gembel kita untuk memperbaiki citranya di masyarakat. Tapi Mariam masih sangat benci. Bukan karena apa-apa, karena menurutnya Hancock adalah tukang lem yang sudah akut. Tapi di atas atap, Hancock pun mendengar semua percakapan mereka. Karena tidak sengaja, pas mau ngintip mereka mantap-mantap, dan disitulah Hancock tersadar untuk bertaubat dan berhenti ngelem lagi. Keesokan harinya, Hancock pergi ke rumah Solikin, dan sekali lagi, dia merusak aspal yang susah-susah diperbaiki oleh dinas perhubungan kemarin. Seorang anak tetangga pun langsung mengatakan hal yang toksik kepada Hancock. Dia mengatai Hancock dengan sebutan tukang ngelem. Hancock pun marah. Dia menyuruh anak tersebut mengulangi perkataannya dan langsung melempar anak ini ke bulan. Di rumah Solikin, Hancock ini mengatakan bahwa ia ingin berhenti ngelem dan berharap citranya bisa menjadi baik. Dan Solikin pun mengatakan kalau ia mau berhenti ngelem, maka ia harus masuk panti rehabilitasi terlebih dahulu dan berikutnya dipenjara karena dia sudah merusak bangku taman kesayangan presiden. Dengan begitu, maka para koruptor dan para penjahat akan bebas berkeliaran sehingga masyarakat akan tahu betapa pentingnya gembel dengan kekuatan super. Dan saat dia menyerahkan dirinya ke penjara, dia membuat sebuah konferensi pers yang menyatakan dirinya sangat menyesal karena dia sudah merusak kursi taman kesayangan presiden. Di dalam penjara, Hancock ini dihadang oleh Paijo dan Paimin yang dia masukkan ke dalam penjara juga. Ini seperti karma pada Hancock. Tanpa pikir panjang, Hancock pun melakukan ini. Dia memasukkan kepala dari Paimin ke lubang sempit Paijo. Pasti baunya kating klenyit. Dan Hancock part 1 pun berakhir. Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke sebanyak-banyaknya media sosial kalian. Dan nantikan part 2-nya. Oke, terima kasih.